Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita. Senang bisa bertemu kembali dengan podcast kesayangan kita bersama, podcast Nasi Umat Channel Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Utara. Kali ini kebetulan Kahmi tadi mengadakan jalan sehat bersama para alumni senior dan juga para pengurus, dan salah satunya berkesempatan hadir alumni HMI juga, yaitu Profesor Dr. Didik Santoso MPD. Jadi beliau ini selain guru besar di Fakultas Tarbiyah UIN Sumatera Utara, juga saat ini diberi kepercayaan menjadi ketua direktur Porsil Akademi atau Forum Silaturahmi BKM seluruh Indonesia, dan Pak Prof Didik sebagai ketua di Sumatera Utara. Direktur namanya. Direktur di Sumatera Utara. Untuk itu, tanpa basa-basi lagi, kita mintakan penjelasan dari Prof apa dan bagaimana historical background daripada Porsil BKM ini, dan apa kira-kira mission seeker yang terdapat di balik pembentukan daripada Porsil BKM. Silakan Prof. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya sekalian. Yang saya hormati pengurus Kahmi Sumatera Utara serta para pemirsa sekalian. Forum Silaturahim BKM Indonesia itu ada level pengurus pusat. Saya pengurus pusat. Ada level pengurus wilayah untuk provinsi. Ada level pengurus daerah untuk kabupaten kota. Ada juga level pengurus cabang untuk kecamatan, dan ranting untuk desa dan kelurahan. Saat ini Forum Silaturahim untuk level provinsi sudah ada di 11 provinsi. 11 ya. provinsi. Forum ini lahir di Sumatera Utara. Nah, jadi lahirnya memang di Sumatera Utara. Oh gitu. Jadi kantor pusatnya masih di Sumatera Utara. Nah, mudah-mudahan nanti kita berharap akan berkembang juga seperti berkembangnya Al-Wasiliyah dulu di Medan. Dan sekarang sudah di Jakarta. Insya Allah ke depan. Amin. Saya sebagai Direktur Porsil Akademi yang membidangi tentang bidang pendidikan, tentu saya fokus kepada bidang pendidikan, ya kan, khususnya di masjid-masjid, gitu ya, di masjid-masjid, karena pada saat ini banyak masalah di masjid-masjid kita. Pertama, tentang pengelolaan masjid-masjid.
kita lihat masjid-masjid sebagian besar masih menangani bidang ibadah saja, bidang ibadah mahdoh saja, tapi masih sedikit masjid yang menangani khairul mahdoh itu, yang aspek sosial lainnya yang bisa membuat masjid menjadi mandiri dan makmur. Nah, BKM, fosil BKM Indonesia ini program-programnya akan mengarah ke arah itu. Nah, yang pertama, awal mula berdirinya fosil BKM ini, visinya dan misinya adalah mengikat silaturahmi antar ketua BKM. Karena selama ini antar ketua BKM tidak saling mengenal. Nah, selanjutnya baru kita setelah kenal, maka akan ada saling tolong menolong di antara ketua BKM. Misalnya saja ada masjid yang sedang dibangun butuh dana, kita buat subsidi silang bagaimana supaya masjid itu cepat terbangun. Nah, itu salah satunya. Tapi khusus di bidang pendidikan, saya banyak PR yang harus kita laksanakan. Antara lain saat ini mindset ketua BKM dalam mengelola masjid itu belumlah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah dulu. Jadi masjid pada zaman Rasulullah dulu sifatnya multifungsi. Masjid tidak hanya sebagai pusat ibadah, tapi masjid juga untuk pusat-pusat kegiatan sosial, menyelamatkan jamaah-jamaah, baik itu di bidang ekonomi, kesehatan, ya kan. Orang yang sakit bawa ke masjid, diobati di masjid. Orang yang kurang tidak ada makan, masjidlah yang menyiapkannya. Nah, kemudian bagaimana juga pengelolaan masjid itu harus produktif, tidak hanya konsumtif mengharapkan uluran tangan dari jamaah. Nah, visi itu yang mau kita robah, mindset itu yang mau kita tanamkan kepada para ketua BKM dan pengurusnya. Kita mulai dari kepengurusannya. Nah, kenapa dari kepengurusan? Karena saat ini banyak BKM-BKM yang kepengurusannya tidak harmonis. Jadi langkah awal kita mengadakan pelatihan-pelatihan kepada BKM, bagaimana sih kepengurusan yang harmonis itu? Nah, gitu. Udah ada aturan kesepakatan yang dibuat oleh Kemenak kerjasama dengan MUI, kerjasama dengan BWI, bahwa di setiap masjid itu wajib misalnya ada kenaziran, badan kenaziran, dan ada badan kemakmuran. Beda itu ya? Beda. Jadi badan kenaziran ini tugasnya salah satunya adalah menangani harta-harta wakaf, ya kan? Kemudian dia inilah yang mengangkat badan kemakmuran. Jadi badan kemakmuran ini kerjanya operasional sisi masjid. Sehingga kerjasama yang seperti ini akan bisa meringankan kerja-kerja pengurus di masjid. Tapi karena banyak masjid yang belum
memiliki komponen badan kenaziran dan kemakmuran tadi, sehingga sering selalu tidak harmonis. Oleh karena itu inilah program pertama kita. Ini sudah kita jalankan. Tinggal kami akan meneruskannya agar hampir semua masjid mendapat pelatihan yang merata. Kenapa ini dulu? Karena kalau kepemimpinan tidak harmonis, maka program-program yang lain akan terkendala, akan mandek. Nah, baru selanjutnya bagaimana cara mengelola masjid yang produktif gitu. Dan mandiri, artinya dia tidak meminta-minta lagi dari para jamaahnya gitu kan, tapi dia bisa punya usaha. Jadi visi misinya yang ingin kita tanamkan namanya bagaimana Baitullah itu ramai, rumah Allah itu ramai. Bagaimana Baitul Qur'annya, kajian-kajian Quran di masjid-masjid itu banyak. Nah, baru bagaimana harus ada Baitul Malnya. Nah, Baitul Malnya. Kemudian baru Baitul Muamalah. Baitul Muamalah itu kegiatan-kegiatan usaha produktif. 4 inilah yang mau kami kembangkan di setiap masjid dan mushola di seluruh Indonesia, khususnya untuk Sumatera Utara. Itulah gambaran apa yang sudah kami kerjakan dan yang akan kami kerjakan ke depan ini. Untuk sementara itu dulu. Ya, menarik tadi yang disampaikan Prof seputar mindset daripada ketua BKM kita, mayoritas itu memang betul bahwa perlu diubah ini mindsetnya, karena memang pengalaman kita di masjid ini memang begitu ada kegiatan Isra Mi'raj, Maulid, itu panitia berkeliling ke rumah-rumah warga minta sumbangan gitu. Kemudian juga tadi soal badan kemakmuran itu memang saya lihat pun juga masih banyak yang belum ada, termasuk ya masjid di sekitar saya tinggal itu saya melihat memang nggak ada itu badan kemakmuran, yang ada cuman badan kenaziran. Nah, jadi memang agak berat juga ini tugas Porsil ke depan ini. Dan juga satu lagi yang perlu juga nanti menjadi pekerjaan rumah Porsil ini, saya melihat bahwa keberadaan masjid-masjid kita juga sering terkunci ya. Ini dia. Ini tadi seperti yang Prof bilang tadi, semana di masjid sebagai pusat apa tadi itu? Ibadah. Cuman orang beribadah mau melintas di jalan masjidnya terkunci kan gitu. Kira-kira apa langkah-langkah jangka pendek dan jangka panjang yang dilakukan Porsil untuk terutama mengubah mindset dan juga tadi supaya masjid ini selalu ramai untuk orang beribadah gitu. Jadi langkah pertama tadi kita kan merubah mindset dulu. Mindset ketua BKM dulu. Mau kemana arah pengelolaan masjid ini dilakukan kan gitu kan. Nah, disitulah dia harus tahu bahwa masjid itu bukan hanya sekedar besi dan beton, tapi masjid itu fungsi. Kalau besi dan beton itulah yang nggak bisa berkembang dia. Ya kan, kalau orang nyumbang kan banyak nyumbang bangunan ini, tapi ke arah fungsinya ini yang ngasih langkah mindset ketua BKN itu dari tahun ke tahun merubah keramik misalnya, merubah suasana masjid dengan bangunan, tapi merubah
jamaahnya jarang tersentuh. Nah, langkah pertama itu tadi kita merubah mindset melalui pelatihan sistem suksesi namanya, sistem suksesi pengurus BKM. Nah, itu yang sudah kami lakukan, walaupun belum semua dapat, tapi sedang berlangsung. Baru yang kedua, kami melakukan pelatihan bagaimana masjid multifungsi itu, yang tadi itu, bagaimana meramaikan baitullahnya itu, bagaimana cara memperbanyak kajian-kajian Quran yang disebut dengan Baitul Quran itu, bagaimana agar di situ berdiri Baitul Mal, karena dengan Baitul Mal ini masalah-masalah jamaah di sekeliling masjid itu akan bisa terselesaikan, mulai dari yatimnya, du'afanya, kemudian orang-orang yang memang putus sekolah, anak-anak putus sekolah di lingkungan masjid bisa diatasi melalui Baitul Mal itu. Nah, baru selanjutnya bagaimana masjid itu bisa punya usaha-usaha produktif atau Baitul Muamalah itu, yang itu menghasilkan dana yang tidak terbatas dari situ, sehingga satu saat kita berharap tidak lagi kita meminta-minta kepada jemaah kalau ada kegiatan. Ya, itu masih mayoritas seperti itu. Itulah usaha yang kami lakukan ke depan ini. Lalu bagaimana caranya supaya misalnya masjid tertentu itu bisa masuk ke dalam jangkauan Porsel ini? Cuman caranya dia supaya dia bisa menjadi semacam binaan Porsel gitu. Caranya kan nggak semua Porsel tahu ada masjid sini. Jadi tadi kan kita punya di level PP, pengurus pusat, di bawahnya pengurus wilayah, di bawahnya pengurus daerah. Nah, di bawah pengurus daerah ini kan kabupaten kota nih. Di bawahnya itu ada namanya pengurus pengurus wilayah, pengurus daerah, pengurus cabang. Pengurus cabang ini untuk level kecamatan. Jadi sekarang ini Kota Medan misalnya baru 11 kecamatan ada pengurusnya. 11 kecamatan. Nah, di kecamatan ini kita tentukan masjid koordinatornya. Masjid koordinator kecamatan ada. Sekaligus kita jadikan menjadi masjid percontohan. Yang untuk tadi itu kegiatan-kegiatan yang tadi itu kita fokuskan dulu di masjid percontohan. Buktikan dulu bahwa masjid koordinator kecamatan itu sebagai percontohan bisa katakanlah mandiri. Nah, seperti itu, bisa mandiri. Produktif itu tadi. Pokoknya yang empat tadi itulah. Tidak meminta-minta. Di situ. Kalau dia sudah bisa mewujudkan itu, baru di bawah kecamatan atau koordinator kecamatan itu ada di kelurahan. Setiap kelurahan ada masjid koordinatornya juga. Iya, kalau misalnya Medan ada 21 kelurahan, berarti ada 21 masjid koordinator. Kecamatan ya, 21 kecamatan kan. Jadi di bawah kecamatan itu kan mungkin ada banyak kelurahan. Ini setiap kelurahan ada masjid koordinatornya juga. Jadi masjid koordinator inilah yang kami bina dulu, supaya mandiri dulu. Baru nanti mereka sudah bisa mandiri, dialah yang menularkan di bawah masjid-masjidnya itu. Itulah strategi kami agar semua masjid tersentuh gitu. Artinya tugas bagian kelurahan inilah. Memantau masjid-masjid keliling supaya tahu dia mana masjid yang sepi, mana masjid yang tidak produktif, gitu ya. Itulah dia. Jadi kalau misalnya dia dijadikan pengurus, apakah memang ada manfaat sama dia atau cuma manfaat untuk pahala aja, bagaimana itu? Ikhlas beramal.
Jadi begini, memang yang pertama itu jiwa jihadnya harus tinggi. Itu dia ya. Itu. Untuk langkah awal ini jiwa jihad. Jihad. Tapi begitu masjid dia berhasil, imbasnya bukan ke dia aja nanti. Maka masjid-masjid yang berhasil itu, bahkan mereka pengelola masjid itu tidak mau lagi bekerja sebagai anggota DPR, nggak mau dia. Dia berpenghasilan di masjid. Oh gitu pula. Nah, bisa ya? Bisa. Loh. Jadi dikelola itu ya. Melalui apa tadi? Hasilnya halal dia. Hasilnya halal. Bukan kas BKM. Bukan. Kan ada hak amil itu ya. Oh iya. Hak amil itu kan bisa 10% diambil itu. Nah, banyak misalnya di Ukarian itu kan pekerja-pekerjanya itu kan dia sudah digaji. Nah, ada satu lagi masjid kapal menjalan ya di Kalimantan. Nah, di mereka itu sudah punya hotel, padahal masjidnya kecil. Jadi masjid tidak perlu besar-besar. Nah, daripada kecil, besar pun sikitnya satu sap ya kan? Kecil. Dia punya hotel, dia punya banyak usaha. Ya, namanya roti gembul kalau di situ. Ya, kemudian banyak orang yang berimpak. Impaknya apa? Mobil Fortuner, ya kan? Mobil-mobil mewah diimpakkan. Jadi orang datang ke sana itu sampai dia menginap pun gratis, malah dikasih makan. Nah, dan sini tetap ramai 5 waktu itu, ada kajian-kajian Quran tadi tetap ada. Itu yang belum apa kita di masjid-masjid kita. Belum ya. Sudah ada yang berhasil, kenapa kita tidak melangkah ke arah itu? Gitu. Memang yang ada masih yang monoton dia. Dia cuman misalnya kuliah subuh gitu. Masih monoton. Kantor orang disuruh dengar kuliah subuh, kan nggak efektif juga kan? Iya. Dan ada satu visi yang sedang kami mau terapkan. Bagaimana masjid itu menjadi pesantren untuk semua umur. Oh iya, jadi semua umur merasanya nyaman ya? Nyaman. Dapat, nggak perlu dia masuk pesantren, di situ sudah bisa berdakwah dia. Iya. Mulai dari itu ya, ada kegiatan tahsin, kemudian kegiatan tahfiz, kemudian baru kegiatan tafsir, ya kan? Nah kalau itu dikerjakan kan sudah pesantren dia. Menjangkau semua umur ya. Semua umur. Jangan yang tua-tua aja. Yang tua-tua aja. Kadang-kadang kan yang tua-tua itu aja jemaah. Itu aja jemaah. Dengar kuliah subuh ya. Remajanya tidur. Iya. Jadi cuma aja. Dan ingat bahwa jemaah kita itu bukan jebolan pesantren semua. Iya. Nah disitulah kesempatan masjid untuk memberi ilmu-ilmu pesantren kepada mereka yang belum pernah di pesantren. Nah, sehingga suasana suasana pengamalan agama-agama itu, ya kan, nilai agama itu akan hidup di masyarakat. Bayangkan kalau semua masjid kayak gitu. Kota Medan aja 1000 lebih masjidnya. Coba kalau itu bergerak semua, nggak terbayangkan bagaimana syiar Islam itu akan besar dan menjangkau hampir ke semua lini masjid dan musola. Tidak aja masjid, tapi musola juga. Nah itu kira. Kalau soal apa ini, bagaimana menurut Prof? Ini kadang-kadang kan pengurusan BKM ini pun kita nggak ngerti, kok nggak siap-siap dia kan gitu. Idealnya periodisasinya ini gimana, berapa tahun nih? Ini kadang-kadang dia kok nggak ada pemilihan ketuanya itu aja gitu kan. Ini sebetulnya pengaturannya gimana? Jadi sebenarnya sudah ada undang-undang. Sudah ada ketentuannya. Sudah ada ketentuannya. Kemenak ya.
Ya sudah ada di ketentuannya berapa periodenya, itu di kesepakatan. Maksimalnya itu ada. Jangan pula macam rejim diktator ya. Iya. Nggak ganti-ganti. Itu dia. Masa masjid begitu. Jadi sekarang itu 5 tahun. 5 tahun BKM, satu periode untuk BKM. Untuk BKM. Badan Kemakmuran maksud saya. Iya. 5 tahun satu periode. Sedangkan badan kenaziran itu bisa seumur hidup. Oh gitu. Bisa seumur hidup. Gitu. Tapi bisa juga diperpanjang lagi sekali 5 tahun. Gitu. Cuman itu tadi kita kadang-kadang nggak bisa membedakan mana kemakmuran, mana kenaziran, gitu. Makanya inilah yang mau disamakannya aja. Inilah yang mungkin yang sedang kita latih. Itu perlu, sangat mendesak itu yang dilatihkan. Bekerja sama tentu dengan pihak-pihak lembaga-lembaga Kemenak, BWI dan MUI. Kami ini sebenarnya mensosialisasi kebijakan-kebijakan mereka yang nggak jalan ini, ya kan? Membantu. Iya, porsinya. Karena ya tahulah mereka kan terbatas tenaganya. Jadi kita membantu mereka agar sampai kepada yang paling bawah dan yang paling sudut desa pun merasakan itu, gitu kira. Oke, saya kira perbincangan kita walaupun singkat sudah bisa dicermati benang merahnya, yaitu terutama pentingnya mengubah mindset daripada para ketua BKM dan juga pelatihan-pelatihan supaya BKM ini menjadi produktif. Nah, sebelum saya tutup perbincangan kita yang menarik ini, kita mintakan semacam closing statement, himbauan dari Direktur Porsil Akademi ini, Profesor Didik Santoso, himbauan khususnya kepada para ketua BKM di Sumatera Utara. Silakan, Prof. Baik, terima kasih para pemirsa sekalian, khususnya ketua BKM. Marilah kita sama-sama mendukung program Forum Silaturahim BKM Indonesia ini agar semua masjid akan merasakan dampaknya, ya. Mari kita coba ya step by step, ya kan. Tentu tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan karena banyak problem-problem masjid yang belum terselesaikan. Nah, jadi lewat Forum Silaturahim ini mari kita bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masjid kita masing-masing. Karena kami punya moto, moto kami. Ada moto. Fosil berkarya, masjid berdaya, umat berjaya dan sejahtera.